Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan hari ini, hadir semua? Alhamdulillah jika hadir semua. Sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, memahami definisi dari teks anekdot, lalu mampu membedakan dari makna tersirat dan makna tersurat, lalu mampu mendata pokok-pokok dari teks anekdot, dan mampu mengidentifikasi penyebab kelucuan dari teks anekdot. Untuk yang selanjutnya, kita ulas kembali materi pada pertemuan minggu lalu mengenai gagasan utama, gagasan penjelas, paragraf deduktif, dan paragraf induktif dari teks eksposisi. Lalu kalian juga sudah membuat teks eksposisi ya. Sudah paham mengenai materi pertemuan minggu lalu? Baik, jika sudah paham, kita lanjutkan saja pertemuan hari ini pada materi teks anekdot. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Teks anekdot merupakan teks yang membahas cerita singkat yang menarik, mengandung unsur kelucuan dan kritikan. Nah, biasanya juga teks anekdot menceritakan tokoh terkenal atau orang-orang penting baik dalam dunia nyata maupun hayalan. Seperti itu mengenai teks anekdot. Setelah kita membahas pengertian teks anekdot, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dari teks anekdot itu. Nah, yang pertama, untuk menyampaikan kritikan terhadap keadaan sosial yang ada dengan cara yang berbeda, seperti canda, lelucon, dan sebagainya. Lalu, anekdot juga memiliki kritikan yang tampak atau tidak tampak. Nah, kritikan ini bisa membahas tentang sosial, ekonomi, politik, dan hal lainnya yang berkaitan dengan isu-isu terjadi. Seperti itu ya mengenai tujuan dari teks anekdot. Di dalam teks anekdot terdapat makna tersirat. Namun, sebelum Ibu melanjutkan ke makna tersirat, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan makna tersurat dan makna tersirat itu. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai makna tersurat. Nah, makna tersurat ini merupakan makna yang gampang dimengerti dari suatu bacaan atau pembicaraan. Mengapa demikian? Karena makna tersebut terlihat secara langsung di dalamnya. Seperti itu. Paham mengenai makna tersurat? Untuk yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai makna tersirat. Makna tersirat ini merupakan makna yang terkandung atau tersembunyi. Makna ini juga bisa kita dapati dalam bacaan atau pembicaraan tertentu, seperti teks anekdot, seperti itu ya. Makna tersirat dikenal sebagai makna implisit. Mengapa demikian? Karena jika kita ingin mengetahuinya, maka harus memahami keseluruhan isi bacaan tersebut. Berbeda dengan makna tersurat. Makna tersurat ini disebut dengan makna eksplisit. Karena
kita bisa secara langsung mengetahuinya walaupun hanya membaca dengan sekilas, sebab dituliskan dengan begitu jelas dari bacaan itu untuk makna tersurat. Paham? Ya, Ibu ulang kembali bahwa makna tersirat ini disebut juga dengan makna implisit. Lalu makna tersurat disebut juga dengan makna eksplisit. Paham? Setelah kita membahas mengenai perbedaan dari makna tersurat dan makna tersirat, lalu kalian harus mampu memahami pokok-pokok teks anekdot. Nah, yang pertama ada penokohan, lalu ada peristiwa, kejadian, atau konflik. Lalu yang ketiga ada latar. Yang keempat ada sifat humor. Nah, yang terakhir ada amanat. Yang pertama ada penokohan. Penokohan ini merupakan sebuah cara pengarang untuk meletakkan tokoh yang bersifat humor dalam sebuah teks anekdot. Bisa juga disebut sebagai karakteristik tokoh maupun tingkah laku tokoh yang akan menonjol dalam sebuah teks anekdot itu. Lalu yang kedua ada peristiwa, kejadian, atau konflik. Nah, peristiwa ini merupakan sebuah sorotan penting akan kejadian pada sebuah bacaan dari teks anekdot itu. Kejadian ini juga terdapat pada setiap bagian-bagian teks anekdot. Lalu yang ketiga ada latar. Latar ini merupakan susunan teks dalam sebuah bacaan. Paham? Ya, lalu ada sifat humor. Nah, sifat humor ini yang harus ada dalam teks anekdot. Sifat ini juga bisa sebagai tingkah laku, kecerobohan, kelucuan, kekonyolan, kejengkelan, maupun kebodohan. Lalu yang terakhir ada amanat. Nah, bisa juga disebut dengan hikmah. Nah, hikmah yang terdapat dalam sebuah teks anekdot ini merupakan cara pengarang untuk mengajarkan atau mengambil inspirasi yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Paham? Silahkan kalian untuk membaca terlebih dahulu teks anekdot yang berjudul Aku Tidak Apa-apa. Silahkan dibaca ya. Dari teks anekdot tersebut, kita dapat lihat penokohannya, yaitu ada tokoh si kakek yang merupakan tunawisma. Lalu si pengemudi yang terlihat kaya karena menggunakan jas. Lalu peristiwa apa dari teks itu? Nah, peristiwanya ketika mobil berhenti, lalu pengemudi bergegas untuk keluar, mendekati kakek yang mungkin ia tabrak tadi. Nah, namun si pengemudi itu bertanya kepada kakek, "Apakah saya baru saja menabrak Anda?" Paham? Iya. Lalu untuk latarnya yaitu terjadi pada malam hari. Untuk amanatnya yaitu berhati-hatilah jika berpergian malam hari. Paham? Lalu ada sifat humor pada teks anekdot Aku Tidak Apa-apa. Nah, terlihat jelas pada kalimat dengan ramahnya sang kakek menjawab, "Tidak, nak tampan." Nah, dari sifat humor teks anekdot kan terdapat sifat yang
kejengkelan atau merasa perasaan kesal. Nah, si kakek itu merasa kesal dengan pernyataan dari si pengemudi itu yang bertanya, apakah baru saja saya menabrak Anda? Nah, lalu si kakek pun menjawab, tidak, nak tampan. Padahal yang sebenarnya terjadi, memang si pengemudi itu menabrak kakek. Untuk yang selanjutnya, kalian dapat juga menemukan makna tersirat yang ada di dalam teks anekdot aku tidak apa-apa. Coba, ada yang sudah menemukan makna tersirat dalam teks anekdot itu? Ya, makna yang ada dalam teks anekdot itu yaitu kebiasaan beberapa orang yang bertindak tidak hati-hati dan tidak mau introspeksi diri atas kesalahan mereka, melainkan langsung menuduh. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi penyebab kelucuan dari teks anekdot aku tidak apa-apa. Nah, penyebab kelucuannya yaitu ketika pengemudi tidak merasa bersalah kepada si kakek. Paham? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai mengenai teks anekdot. Nah, kalian juga sudah mengetahui apa itu teks anekdot, lalu kalian sudah bisa membedakan antara makna tersirat dan makna tersurat. Nah, untuk yang selanjutnya, tugas pertemuan yang akan datang, kalian diharapkan untuk membuat teks anekdot berupa narasi ya. Dan teks anekdot itu merupakan hasil karya kalian sendiri. Paham untuk tugasnya? Nah, di dalam teks anekdot juga kalian harus mendata pokok-pokok dari teks anekdot dan mengidentifikasi penyebab kelucuan dari teks anekdot itu. Sudah paham ya? Ya, Ibu juga sangat mengapresiasi semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.